Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi li jalali wajhikal karim wa li adil sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan presentasi mengenai mata kuliah metode penelitian kualitatif, yaitu laporan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 11 Menyelesaikan Soal AKM ditinjau berdasarkan Habits of Mind. Tugas proposal ini merupakan salah satu tugas metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Hamdan Sugilar, MPD. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Iis Wasiatul Fitria, dan yang kedua ada Gita Ananda Padilla. Kami dari kelas 7H. Adapun pokok bahasan mengenai proposal kami, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada kerangka berpikir, yang keenam ada studi pustaka, yang ketujuh ada hasil penelitian terdahulu, yang kedelapan ada metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu ada jadwal penelitian. Nah, untuk yang pertama ini mengenai latar belakang masalah akan disampaikan oleh saya. Nah, dalam latar belakang ini saya membaginya menjadi 5 poin. Ada peran pendidikan matematika, ada tantangan tingkat SMA, ada tes soal AKM sebagai penilaian kompetensi. Keempat ada pentingnya kemampuan numerasi. Lalu yang kelima ada habits of mind mathematics. Di mana peran pendidikan matematika ini yaitu memiliki peran yang sentral gitu dalam pengembangan intelektual dan karakter siswa, yaitu untuk menuntut pemahaman dan aplikasi konsep matematika di dunia nyata. Nah, untuk tantangan tingkat SMA ini, yaitu kan di SMA itu siswa dituntut untuk memiliki pemahaman matematika yang lebih dalam gitu, kemampuan menyelesaikan soal yang kompleks, dan persiapan menghadapi ujian standar seperti AKM ini. Nah, maka dari itu kita akan mengadakan tes soal AKM sebagai penilaian kompetensi, di mana AKM ini berperan sebagai alat evaluasi yang mengukur pemahaman siswa terhadap kompetensi matematika minimum dalam kurikulum dengan cakupan berbagai tingkat kesulitan dan aspek matematika. Untuk pentingnya kemampuan numerasi ini, yaitu pentingnya pemahaman matematika bukan hanya pada prestasi akademik gitu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan berpikir kritis. Lalu untuk peran habits of mind matematisnya, yaitu dengan konsep habits of mind matematis semakin penting gitu dalam pendidikan matematika karena melibatkan sikap dan keterampilan kognitif yang esensial dalam pemecahan masalah matematika dan mempengaruhi kesuksesan siswa gitu dalam soal yang menuntut pemikiran kritis dan kreativitas matematis. Nah, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana kemampuan numerasi siswa kelas 11 dalam menyelesaikan soal AKM. Lalu yang keduanya, bagaimana kecenderungan tipe habits of mind matematis siswa kelas 11. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 11 berdasarkan habits of mind dalam menyelesaikan soal AKM. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama,
Nah, tujuan penelitiannya itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya ini yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang kemampuan numerasi siswa kelas 11 dalam menyelesaikan soal AKM yang ditinjau berdasarkan habits of mind. Lalu ada tujuan khususnya, ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan numerasi siswa SMA dalam menyelesaikan soal AKM. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi kecenderungan tipe habits of mind matematis siswa kelas 11. Lalu untuk yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa SMA berdasarkan habits of mind dalam menyelesaikan soal AKM ini. Lalu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bagi pendidik itu dapat dijadikan sebagai inovasi gitu dalam pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Adapun bagi siswanya yaitu manfaat penelitian ini tuh dapat melatih kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM. Dan juga yang kedua memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan numerasi dalam pembelajaran matematika. Lalu, manfaat penelitian selanjutnya itu bagi peneliti. Yang pertama, sebagai bahan kajian dalam mengungkapkan alternatif pembelajaran. Lalu yang kedua, bisa dijadikan referensi gitu untuk menganalisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM dan menambah wawasan dalam pembelajaran matematika ini. Lalu ada kerangka berpikir. Nah, di mana kita akan melakukan teks kemampuan numerasi soal AKM. Lalu kita menganalisis tes kemampuan numerasi soal AKM ini berdasarkan habits of mind. Nah, nanti akan melakukan wawancara ya terhadap siswa dan terhadap guru juga. Nanti selanjutnya menganalisis kemampuan numerasi siswa menyelesaikan soal AKM yang ditinjau berdasarkan habits of mind. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tadi. Nah, jadi kemampuan numerasi siswa itu mencakup pemahaman dan penerapan konsep matematika gitu, yang diukur melalui penyelesaian AKM yang tadi, yang kompleks. Lalu dari habits of mind matematisnya, yaitu adalah sikap dan keterampilan dalam pemecahan masalah matematika, diperiksa juga dalam penyelesaian soal AKM. Lalu nanti ada persepsi guru matematika tentang kemampuan numerasi dan penerapan habits of mind matematis yang akan dievaluasinya melalui wawancara. Lalu yang keempat ada hambatan gitu yang dihadapi siswa dalam menerapkan habits of mind matematis. Nah, seperti ketidakpercayaan diri juga akan diperhitungkan gitu. Lalu ada strategi pengajaran guru matematika dalam mengintegrasikan habits of mind ini juga akan diteliti. Nah, lalu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kemampuan numerasi. Data yang dikumpulkannya seperti yang tadi sudah digambarkan gitu ya. Kita akan melakukan wawancara, observasi kelas, dan juga tes soal AKM. Nah, jadi kerangka berpikir ini menjadi dasar gitu dalam pengumpulan dan menganalisis data untuk meningkatkan pendidikan matematika ini. Selanjutnya ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini yang pertama ada kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi ini adalah komponen kunci dalam pemahaman dan penerapan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini dikutip dari jurnal karya Fadilah dan Handayani tahun 2023. Bahwasanya kemampuan ini itu mencakup pemahaman konsep-konsep matematika gitu. Kemampuan melakukan operasi matematika dasar serta keterampilan dalam tahan masalah dunia nyata. Nah, di tingkat pendidikan menengah atau SMA gitu ya, seperti kelas 11. Nah, nanti tuh siswa diharap matematika yang lebih kompleks gitu ya, seperti aljabar, geometri, statistik, dan trigonometri. Nah, di mana kemampuan numerasi yang kuat penting untuk sukses dalam mata pelajaran relevan dalam pemecahan masalah sehari-hari.
Nah, yang kedua studi pustakanya itu ada Habits of Mind Mathematics yang merupakan kerangka konseptual yang mengacu pada serangkaian sikap dan keterampilan kognitif yang penting dalam matematika. Ini dikutip dari jurnal Karya Nurdiansyah dan lain-lain pada tahun 2021. Nah, di mana konsep ini tuh mencakup ada 5. Yang pertama ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan merumuskan masalah matematika, merancang pendekatan pemecahan, dan mengevaluasi solusi. Lalu yang kedua ada pemikiran kritis, yaitu kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi matematika serta argumen matematika. Lalu yang ketiga itu ada kreativitas matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir kreatif dalam konteks matematika dan menemukan pendekatan baru dalam pemecahan masalah matematika. Lalu yang keempat ada ketelitian, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan akurat dan teliti dalam menerapkan konsep dan operasi matematika. Lalu yang terakhir ada ketekunan, yaitu kemampuan untuk bersabar dan berfokus saat menghadapi masalah matematika yang kompleks. Nah, studi pustaka yang terakhir itu ada soal AKM. Nah, soal AKM ini adalah alat asesmen untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep matematika dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal matematika. Ini dikutip dari jurnal Esterika Katerina pada tahun 2022. Itu adalah menilai sejauh mana gitu siswa mencapai tingkat kompetensi matematika minimum yang diharapkan. Nah, nantinya soal-soal dalam ujian AKM ini mencakup berbagai tingkat kesulitan yang matematika tingkat kelas 11. Nah, tes AKM ini berperan penting dalam mengukur kemampuan numerasi siswa dan kemampuan mereka menerapkan pengetahuan matematika dalam pemecahan masalah. Sehingga tes ini tuh menjadi acuan gitu yang relevan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya mengenai hasil penelitian terdahulu dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Gita dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akbar Muntoha Gufron pada tahun 2021 dengan yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi Siswa kelas 11 berdasarkan teori belajar sibernetik pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa satu, siswa dengan kemampuan berpikir algoritmik memiliki kemampuan numerasi untuk menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang berhubungan dengan matematika dasar. Mereka juga dapat menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai cara, seperti tabel, diagram, teks, dan mereka dapat memprediksi dengan benar serta membuat keputusan berdasarkan semua temuan analisis. Lalu yang kedua, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan jawaban yang tepat, siswa yang berpikir heuristik dapat menggunakan berbagai angka atau simbol yang berkaitan dengan matematika dasar. Mereka juga cukup mampu menganalisis beberapa informasi yang disajikan dalam tabel, diagram, dan teks. Dan pada tahap interpretasi, mereka cukup kompeten untuk membuat keputusan, tetapi belum sempurna. Nah, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Akbar ini terletak pada teori penelitiannya, yaitu menggunakan teori belajar sibernetik, serta materi yang digunakan adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa kelas 11. Lalu penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Dwi Rahayu, Kustiawati, dan Bidari pada tahun 2017 dengan judul Corresponding Habits of Mind and Mathematical Ability. Menurut penelitian ini, kategori berpikir secara fleksibel dan menerapkan pengetahuan sebelumnya pada situasi baru masih kurang berkembang, sedangkan
tipe bertahan, dan berpikir tentang berpikir sangat berkembang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan berpikir memiliki dampak sebesar 40% terhadap kemampuan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa potensi siswa akan meningkat atau berkembang seiring dengan semakin matangnya kebiasaan berpikir mereka dan seiring dengan kemajuan mereka dalam proses pembelajaran matematika. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada tipe yang digunakan. Lalu persamaannya adalah membahas tentang habits of mind. Untuk penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Wahyu Linda Setianingsih, Arta Ekayanti, dan Jumadi yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Tipe Asesmen Kompetensi Minimum. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan numerasi siswa berada di tingkat dasar. Karena siswa ceroboh saat melakukan operasi aritmatika dasar, mereka tidak dapat menerapkan berbagai angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam soal-soal berhitung tipe AKM. Untuk menafsirkan dan memutuskan cara menyelesaikan soal tipe AKM numerik ini, 3 dari 4 siswa dapat mengevaluasi hasil analisis soal. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang akan diteliti, yaitu subjek siswa SMP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek siswa SMA. Lalu, persamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian yang pertama yaitu ada pendekatan dan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu kemampuan numerasi siswa dalam konteks pemecahan soal AKM dengan mempertimbangkan penerapan habits of mind matematis. Penelitian deskriptif kualitatif akan mencakup analisis terperinci tentang karakteristik kemampuan numerasi siswa dan penggunaan habits of mind matematis dalam menyelesaikan soal AKM. Lalu untuk jenis dan sumber datanya, yang pertama ada wawancara dengan siswa. Nah, data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan siswa kelas 11, lalu wawancara akan berfokus pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan soal AKM, strategi yang mereka gunakan, hambatan yang dihadapi, serta pemahaman mereka tentang penggunaan habits of mind matematis dalam pemecahan masalah matematika. Lalu ada wawancara yang dilakukan dengan guru matematika. Wawancara ini akan dilakukan dengan guru matematika yang mengajar siswa kelas 11. Guru akan memberikan perspektif mereka tentang kemampuan numerasi siswa, penggunaan konsep habits of mind matematis dalam pembelajaran matematika, dan strategi pengajaran yang mereka terapkan. Lalu ada observasi kelas. Nah, observasi kelas ini akan dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran matematika yang berlangsung di kelas. Pengamatan akan memperhatikan interaksi antara guru dan siswa, serta bagaimana konsep habits of mind matematis diterapkan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada tes soal AKM. Nah, tes soal AKM ini akan digunakan sebagai alat evaluasi objektif untuk mengukur kemampuan numerasi siswa. Data hasil tes akan digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam konteks soal AKM. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wawancara dengan siswa dan guru akan dilakukan secara tatap muka. Wawancara akan menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Catatan akan dibuat selama proses wawancara untuk mencatat tanggapan dan jawaban. Lalu teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi kelas.
akan dilakukan dengan pengamat hadir di kelas selama proses pembelajaran matematika. Catatan lapangan akan dicatat selama observasi, mencakup interaksi, materi yang diajarkan, dan penerapan konsep habits of mind matematis. Lalu teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu tes soal AKM akan diberikan kepada siswa kelas 11 dalam kondisi ujian. Hasil tes akan dicatat untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu menganalisis hasil tes tertulis. Menganalisis hasil tes tertulis ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, memeriksa jawaban tes tertulis yang diberikan untuk soal AKM sesuai dengan jawaban peneliti. Lalu, yang kedua, berdasarkan jawaban tes tertulis, diberikan skor untuk setiap indikator kemampuan numerasi. Yang ketiga, mengelompokkan hasil skor tes tertulis ke dalam 4 kategori, yaitu kebutuhan intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir sesuai dengan indikator dan kriteria penilaian kemampuan numerasi siswa dalam soal-soal AKM. Next. Nah, untuk teknik analisis data yang kedua yaitu menganalisis hasil wawancara. Analisis data hasil wawancara ini digunakan mencakup 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu reduksi data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengkategorikan data hasil wawancara sesuai dengan data yang berkaitan mengenai kemampuan numerasi siswa. Setelah menginterpretasikan dan menganalisis hasil wawancara, reduksi data dilakukan. Nah, hasil wawancara ini dilakukan beberapa tahap. Itu yang pertama, meninjau kembali catatan wawancara dengan setiap subjek penelitian sebelum mentranskrip hasil wawancara. Yang kedua, memberikan kode pada transkrip dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam menyesuaikan data dalam konteks pembahasan hasil penelitian. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan penulisan, bandingkan data dari catatan wawancara dan transkrip untuk memastikan kesesuaiannya. Itu yang kedua, ada penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dengan cara seperti berikut. Yaitu yang pertama, menyajikan transkrip wawancara subjek penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan data dengan menggunakan indikator-indikator kemampuan numerasi. Yang ketiga, menelaah dan mendeskripsikan kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM berdasarkan habits of mind. Yang keempat, yaitu melakukan triangulasi sumber untuk menilai keakuratan data. Yang terakhir, untuk menganalisis hasil wawancara ini dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, tes tertulis, dan wawancara. Data dari hasil tes tertulis dan wawancara akan diperiksa keabsahannya setelah dianalisis dan selanjutnya akan diperoleh data tentang analisis kemampuan numerasi siswa dalam menyelesaikan soal AKM sesuai dengan kriteria habits of mind. Selanjutnya itu jadwal kegiatan. Next. Untuk jadwal kegiatan itu sendiri, untuk kegiatan yang pertama itu penyusunan proposal akan dilakukan di minggu ketiga bulan Oktober, lalu presentasi proposal di minggu keempat bulan Oktober. Selanjutnya ada revisi proposal yang dilakukan pada minggu pertama bulan November. Setelah revisi proposal, lalu pengumpulan data yang dilakukan pada minggu kedua dan ketiga bulan November. Setelah itu, melakukan pengolahan data yang dilakukan pada minggu keempat November dan minggu pertama Desember. Dan yang terakhir yaitu seminar hasil penelitian yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada saudari Gita yang sudah mempresentasikan hasil proposalnya dan lanjutan dari saya juga.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.